Pada malam hari ini kami akan membawakan tema tips mempertahankan eksistensi bisnis kos di kala pandemi. Oke, sebelumnya tidak terasa pandemi sudah memasuki tahun kedua ya untuk pada saat ini. Tapi di sini kita semua pastinya berlomba-lomba bagaimana untuk hang on atau bertahan, terutama bagi pemilik kosan yang notabene segmen dan target dari anak kosan tersebut adalah mahasiswa atau mahasiswi. Oke, kita lanjut. Di sini kami akan membawakan materi bersama dengan kerabat saya, ada Nurul Islamia, dan saya sendiri, Emia Garcia Tarigan. Nah, kita sudah sampai pada titik strategi yang penting untuk kos Anda, para pemilik properti kos. Mungkin bagi sebagian owner atau bagi sebagian pemilik kos itu menganggap, kita nggak ada yang nyangka bahwa pandemi akan datang, pandemi juga berangsur, belum ada kata selesai sampai sekarang. Tapi bagi sebagian owner juga ada yang menganggap bahwa ini adalah sebuah titik balik atau evaluasi yang dimananya kira-kira langkah apa sih yang bisa kita ambil sekarang, kira-kira kalau misalnya nanti kita tidak akan pernah tahu pandemi datang dan berhenti. Nah, kita juga tidak pernah menyangka bahwa pandemi kali ini juga akan datang seperti itu. Jadi di sini juga banyak pemilik kosan yang sudah istilahnya sudah mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi seperti ini kembali, langkah apa yang harus kita lakukan agar okupansi kos itu bisa stabil setidaknya 50% atau 40%-nya aman dari jumlah kamar, seperti itu. Oleh sebab itu, kita gali lebih lengkap lagi. Nah, di sini juga ada jadwal kuliah tatap muka yang dimana kami dapatkan berdasarkan dari beberapa kampus. Contohnya di Jabodetabek, ada IPB, UI, dan UNJ, BINUS, dan beberapa kota besar lainnya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang mungkin sebagian besar sudah buka dikarenakan juga beberapa kampus tersebut ada yang juga melakukan koas, terus juga untuk semester akhir sudah mulai kembali untuk masuk kuliah lagi untuk menyelesaikan skripsinya, dan juga untuk bagi mahasiswa yang aktif berorganisasi juga biasanya sudah mulai ke kampus untuk rapat persiapan ospek dan sebagainya. Di sini juga disebabkan oleh beberapa vaksin yang sudah dilakukan serentak, jadinya juga lebih mempercepat untuk sebagian anak kuliah bisa beraktivitas kembali. Oke, next. Nah, kita ada beberapa tips usaha kos anti macet yang mungkin sebagian dari tips kami itu bisa membantu Bapak atau Ibu sekalian untuk mempertahankan okupansi dan juga mungkin menarik okupansi anak kos masuk ke kosan. Zaman sekarang mungkin Bapak Ibu udah putus asa, oke, anak kuliah nggak masuk-masuk, anak sekolah pun juga masih belum masuk. Tapi ada satu yang tidak akan pernah berhenti, yaitu karyawan atau karyawati. Istilahnya, kita memang sempat melakukan WFH, tapi itu kan mungkin tidak terlihat tidak efektif untuk melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu, beberapa perusahaan sudah mulai mengaktifkan karyawannya lagi untuk WFO walaupun bergilir, lowongan pekerjaan juga sudah lumayan banyak membuka kembali, terus juga beberapa opportunity lain yang sudah mulai berjalan kembali. Nah, pertama kita mulai dari usaha substitusi di lokasi kos. Di sini terlihatnya simple nih, usaha apa sih yang bisa menarik nih calon anak kos kayak gitu. Pertama, supermarket atau toko. Anggaplah toko kita bisa buka di kos-kosan, entah itu toko yang menyediakan sabun, kedua beras atau setidaknya tuh kayak Indomie, telur dan lainnya. Kecil-kecilan lah, kelontong kecil-kecilan, tapi di situ bisa membantu anak kos. Kedua, anak kos itu kan pengeluarannya itu kalau bisa dibilang itu harus dihemat-hemat, entah itu mahasiswa, entah itu karyawan, terutama untuk karyawan ya, yang harus bertahan selama sebulan dengan menyisihkan gajinya. Nggak mungkin tiap hari pesen Gojek, pesen beli makanan di luar, otomatis kan mereka juga harus membuat makanan di kos untuk kelangsungan hidupnya selama sebulan itu. Kedua juga catering. Bagi pemilik kos nih, yang mungkin punya kenalan atau istrinya bisa masak, atau mungkin punya temennya juga yang punya usaha catering, bisa dikasih ide, dalam arti gini, dikasih ide, aku mau deh ngebuat nih anak kos nih ngerasa nyaman, contoh, dengan menaikkan harga kos, entah itu 100 atau 50.000, tapi dia bisa nyaman di kosnya. Istriku pinter masak nih, atau temanku ada yang buka catering,
di temanku usaha catering perhariannya 12.000. Bapak atau ibu bisa ngasih ide untuk anak kos, oke, kalian bayar per hari 15.000 kayak gitu untuk makan siang, catering makan siang atau catering makan malam, sehingga itu sangat membantu sekali anak kos itu tidak membeli makan di luar. Katakanlah Gojek atau GoFood atau Shopee Food atau lainnya. Sekali pesan makanan, harga makanannya 15.000, tapi belum termasuk ongkos kirimnya. Kan nggak mungkin juga kalau misalnya itu dilakukan secara berhari-hari yang membuat pengeluaran itu semakin besar untuk makanan saja. Oleh sebab itu, kita memiliki ide untuk membuka usaha sampingan untuk owner catering. Mungkin kalau misalnya catering harian itu hanya 2 lauk, 2 sampai 3 lauk, 2 lauk lah paling banyak gitu. Beserta nasinya, nanti setiap malam biasanya setiap malam atau di awal itu pemilik bisa ngasih brosur, ini Kak, kita ada program nih, kita ada catering dari pemilik kos, mungkin kakaknya mau. Itu pertama, selain membantu anak kos, kedua membantu pemilik kos juga. Siapa sangka kalau misalnya nanti anak kos bisa saling mempromosikan, di kos Pak Budin nih, mungkin di sini ada yang namanya Pak Budi ya, di kos Pak Budi nih udah ngekos ada cateringnya juga gitu. Sekarang marketing terbesar itu, penjualan kamar terbesar adalah via aplikasi dan via mulut ke mulut, itu yang paling besar. Nah, ketiga, laundry. Mungkin dari kerabat bapak atau kerabat bapak ibu ada yang memiliki usaha laundry, per kilonya katakanlah 5.000. Di sini bapak bisa membuka chain untuk membantu owner juga, untuk membantu pemilik laundry juga dalam mensukseskan bisnisnya, dan bapak pun juga bisa ambil untung dari sini. Contoh 5.000 per kilo, bapak bisa ambil 3.000 sampai 5.000 kayak gitu. Otomatis kan istilahnya dengan kos harga 1,2 atau dengan harga kos 1,2 sampai 1,5, dengan nambah 50 sampai 100.000 mereka udah dapat apa yang bisa meringankan beban anak kos, seperti itu. Nah, terus kita kembali. Di sini ada perawatan aset dan kebersihan kos. Mungkin terlihatnya sepele ya, kalau cuma sekelas cuma pembersihan kamar, peraturan apa maintenance kos secara berkala. Tapi jangan salah, hal ini juga sebagai tolak ukur calon anak kos itu yang akan ngekos, terutama untuk anak kos yang sudah bekerja. Mereka itu lebih besar mencari untuk kenyamanannya di situ. Pertama, pembersihan kamar dan fasilitas umum. Pembersihan kamar ini sebenarnya bisa dilakukan secara rutin, walaupun bukan kamar pribadi anak kos, tapi bisa dilakukan dengan area kos dengan 1 sampai 2 minggu sekali, pembersihan rutin atau dilakukan secara setiap hari. Kedua, ada peraturan jelas dan tertulis. Di sini gini, anak kos itu memang adalah asetnya kita, tapi kita juga tidak mau sebagai pemilik kos kalau nantinya properti kita bisa rusak atau bisa berantakan ataupun ada barang hilang, otomatis itu akan membuat pemilik kos mendapatkan pengeluaran yang lebih banyak lagi. Masa pandemi udah lagi sepi kayak gini, ada lagi anak kos yang berulah, sehingga pemilik kos harus melakukan pengeluaran lagi, entah itu membeli barang yang hilang atau membetulkan sesuatu. Jadi peraturan yang jelas dan tertulis itu juga penting. Ketiga, maintenance cost secara berkala. Mungkin ini ada kaitannya dengan peraturan yang jelas dan tertulis. Kenapa? Sebelum anak kos keluar, pastikan kamar tidak ada kerusakan, dan bisa juga dilakukan dengan deposit di awal masuk. Beberapa owner ada yang mungkin tidak kepikiran ya dengan adanya deposit di awal. Karena apa? Mungkin deposit memberatkan anak kos, mungkin deposit bisa membuat begini, begitu. Tetapi kalau deposit ini pentingnya juga untuk pemilik kos. Jangan sampai ketika anak ini selesai ngekos di sini, kita baru tahu kerusakan kamar itu apa aja. Kalau dengan adanya deposit itu kan bisa membantu dalam arti, oh ini pembayaran nunggak nih anak kos. Wah ini dia menghilangkan remote AC. Wah dia merusakkan ini. Wah dia merusakkan ini. Itu bisa menjadi langkah owner dalam mengambil deposit yang sudah dia bayarkan sebelumnya. Jadi kan pengeluaran owner tidak berat. Ada deposit dan bisa dipotong dari situ. Contohnya nih, selain itu juga untuk perawatan kos secara berkala itu perawatan AC. Karena kan kita nggak pernah ngerti, namanya kosan itu rumah orang banyak. Pasti kan kita juga nggak ngerti per satu anak kos ini memiliki sifat yang seperti apa. Ada anak kos yang rapi,
ada anak kos juga yang ngerasa udah bayar lah 1,5 per bulan, suka-suka saya mau ngapain di kos kayak gitu. Kedua, kerusakan perabotan. Kerusakan perabotan ini mungkin cukup banyak yang dialami oleh pemilik kos ya. Dan ketiga juga listrik, air, cat, bangunan. Mungkin kalau untuk kos perempuan tuh ada sebagian anak perempuan yang nempelin stiker apa yang pada akhirnya ketika dia keluar kita harus cat ulang, dan ketika stiker itu dicabut itu merusak tembok. Itu kan juga sebenarnya kan juga merupakan pengeluaran pemilik kos, pengeluaran lagi kayak gitu. Jadi memang lebih baik dilakukan pengecekan 1 minggu atau 2 minggu sekali secara keseluruhan. Ketiga, ada perbaiki iklan dan layanan. Seperti yang tadi Mia sudah jelaskan di awal tadi, untuk market terbesar sekarang untuk kita menawarkan atau mempromosikan kos itu adalah memperbaiki iklan melalui aplikasi apapun itu, terutama yang sudah terdaftar di iklan Mami Kos. Kedua juga layanan dan juga dari mulut ke mulut. Jadi istilahnya itu untuk referensi atau untuk testimoni dari anak kos yang sudah pernah tinggal di kos tersebut. Pertama yang akan saya jelaskan adalah perbaikan iklan. Tampilan foto, video, dan foto 360. Foto 360 yang dimaksud itu adalah foto keseluruhan satu kamar. Jadi contohnya anak dari luar pulau atau dari luar kota, itu nggak usah susah payah datang dulu ke sini, ngeliat kos dulu seperti apa kosnya. Karena di Mami Kos pun kita menyediakan untuk foto 360, jadi bisa melihat fasilitas kos dan angle kos itu secara lengkap. Kedua, itu adalah informasi fasilitas tertera lengkap. Banyak juga beberapa yang kos-kosan cuma menuliskan ukuran kamar 3x4, kamar mandi dalam, terus juga aksesnya ini. Tapi ada beberapa hal yang penting yang tidak pernah ditayangkan. Contohnya, ukuran kasur penting. Kenapa? Kadang kan ada anak kos yang mau satu kamar berdua nih sama temennya, walaupun nantinya akan ada biaya tambahan. Kedua, kos ini jaraknya dekat dari mana, jadi sehingga tuh mempermudah anak kos untuk mengira-mengira, oke, kalau misalnya aku kos di sini berarti aku dekat ke UNER dan aku dekat juga ke TP kayak gitu. Ketiga, iklan tersusun dengan rapi. Yang dimaksud dengan iklan tersusun dengan rapi adalah dijelaskan fasilitasnya, itu tadi yang seperti nomor 2. Terus juga untuk akses itu juga penting. Aksesnya dekat kemana, fasilitas umum yang dekat daerah situ. Terus juga untuk fasilitas kesehatan juga penting, karena takutnya mereka ada apa-apa, at least kan mereka harus menjaga diri dulu. Nah, setelah itu juga baru foto juga dibuat semaksimal mungkin supaya anak kos bisa melihat, wah kosan ini nih jelas nih fotonya nggak burem-burem, atau misalnya fotonya angle-nya pas, sehingga apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lihat langsung di kos-kosan itu bisa sesuai. Keempat itu adalah informasi kos lengkap untuk memudahkan penghuni dari luar kota. Nah, di sini izinkan Mia untuk ngasih tunjuk untuk beberapa iklan yang rapi dan informatif. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat nih contoh foto. Kita buka dulu deh pertama fotonya. Foto dari kontrasnya juga terang, terus juga untuk pencahayaannya juga cukup. Jadi anak kos tuh kalau ngeliat, wah kos ini bagus ya, kayak gitu. Istilahnya bisa menambah estetik dari hal foto. Nah, ini juga dicantumkan nih dalam radius 5 km, dekat kemana aja. Ini tuh terlihat sepele, pasti terlihat sangat sepele, tapi ini adalah kunci penting untuk bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha kos-kosan. Nah, terus juga ada tempat makan dalam 1 km. Yang dicari pertama apa sih? Setelah dekat dari kampus, setelah dekat dari kantor, pasti yang dicari apa? Tempat makan. Contohnya ini, ada warung makan Bu Bawon 350 meter, ada warteg sederhana 38 meter, dan sebagainya. Terus juga untuk kebutuhan sehari-hari, ini juga ada ATM, terus juga Indomaret, laundry, fotokopi, dan sebagainya. Dalam arti kan mereka kalau misalnya bagi yang ngekos tidak memiliki kendaraan kan akan lebih memudahkan seperti itu.
dan gambaran di lingkungan sekitar. Ada anak kos yang mau lingkungannya nggak mau masuk gang. Ada juga anak kos yang mau lingkungannya rame nih, banyak tetangga-tetangga yang bisa saling kenal kayak gitu. Nah, dan sebagainya nih bisa dilihat ada detail kondisi kos, terus juga untuk fasilitas kamar, tipe A, B, C, D. Perbedaannya apa sih? Jadi calon anak yang mau ngekos nih bisa menyesuaikan dengan budgetnya. Kira-kira aku butuh ini nggak ya? Kira-kira aku butuh ini nggak ya? Seperti itu. Nah, ini detail fasilitasnya, ada apa aja di dalam bangunan kos. Terus juga ini foto seperti kamar mandi dalam atau kamar mandi luar juga bisa dijelaskan melalui foto juga. Parkiran, terus juga dapur, terus fasilitas umum lainnya yang bisa menunjang untuk penambahan okupansi kos seperti itu. Nah, di bawah ini juga informatif ya, dalam arti dapat apa aja sih dengan ngekos di sini, apakah bisa bayar DP dulu. Kalau ini kebetulan yang saya buka ini adalah program singgah sini yang dimana itu kami membantu pemilik kos untuk udah pemilik kos terima jadi kami yang jalanin kayak gitu. Jadi daripada pemilik kos masih ada pekerjaan lain, aku nggak punya banyak waktu deh untuk ngurus kosan. Di sini kami yang bantu, jadi semua iklan, semua foto, saldo dan segala macam sudah dari kami semua. Jadi pemilik kos sudah terima jadi laporan per bulan masuk. Gak perlu lagi repot ngeliat bukan aplikasi siapa yang mau datang, siapa yang mau ini, semua kami yang bantu handle seperti itu. Oke, kita balik lagi. Kita lihat contoh iklan yang perlu dirapikan. Ini perbandingannya ya. Nah, ini contoh iklan yang fotonya bagus, cuman mungkin kurang rapi ya dalam hal estetik fotonya, beda dengan yang sebelumnya. Nah, ini. Jadi angle-nya itu yang didapatkan, wah kira-kira nih di dalam kos nih ada apa aja nih, lingkungannya seperti apa, terus juga fasilitas umumnya dapat apa saja. Itu kurang dijelaskan di foto ini, dia lebih spesifikasi ke mana nih, ke teras dan ke kamar mandinya aja. Terus juga untuk informasi di sininya pun juga kurang lengkap. Di sini cuma termasuk listrik, tidak ada minimal pembayaran, luas kamar dan sebagainya. Udah ini aja. Jadinya tuh calon anak kos juga harus bertanya dulu. Terutama banyak juga sekarang anak kos yang butuh cepat mau ngekos karena disebabkan oleh kampus ternyata bukanya tanggal segini. Otomatis mereka udah mulai rebutan cari kos. Kayak gitu. Nah, dan layanan. Kita sekarang beralih ke layanan. Layanan apa aja sih yang bisa jadi penunjang nih anak kos betah? Kelihatannya free nasi putih itu udah kelihatan jadul sekali ya, dalam arti aduh itu udah tahun berapa sih free nasi putih, udah zaman dulu sekali gitu. Tapi itu buat anak kos itu nasi putih yang free dari kos-kosan itu penting sekali. Nasi putih, LPG atau air minum. Istilahnya mereka bisa cuma beli lauk aja tanpa harus membeli nasi atau memasak nasi. Karena kan anak kos tinggal sendiri, beli beras juga harus minimal 5 kilo. Kelamaan habisnya malah yang ada berasnya kutuan atau rusak kayak gitu. Jadi kalau dari kami itu free nasi putih itu adalah sesuatu nilai plus untuk kos-kosan. Kedua, pembayaran kos dengan metode pembayaran yang beragam. Bisa OVO, GoPay, Alfamart, atau sekarang itu QRIS yang sudah memudahkan pengguna untuk mentransfer apapun, nggak harus nomor rekening berapa nih, karena sudah dengan menggunakan barcode, semua bisa terselesaikan masalah pembayaran. Ketiga, customer service yang membantu komplain kos. Mungkin itu bisa dijadikan kalau misalnya pemilik, untuk dalam satu kos itu ada penjaga. Jadi penjaga dalam arti bukan hanya yang bersih-bersih saja, tapi bisa membantu dalam customer service, entah itu ada keluhan dari anak kos atau ada pertanyaan dari calon tenan yang akan ngekos di situ. Dan keempat adalah customer service bisa menjawab pertanyaan di iklan online ataupun offline. Nah, sekarang lebih banyak itu adalah iklan online. Kenapa? Karena dengan masih posisi seperti ini, nggak memungkinkan juga untuk anak kos dari luar kota ataupun dari hanya beda kota atau Surabaya atau Malang bisa bolak-balik ke kos untuk ngelihat
ataupun cuma nanya-nanya ini gimana, itu udah terlalu lampau lah istilahnya. Jadi sekarang customer service juga bisa kita jadikan sebagai yang membantu untuk menjawab pertanyaan apapun itu seputaran kos. Seperti itu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kerabat saya, Mbak Nurul. Mungkin tadi sebelumnya udah dijelaskan 3 poin sama Mbak Mia, gitu ada usaha substitusi di lokasi kos, terus ada perawatan aset juga, ada juga yang perbaikan iklan dan layanan. Nah, saat ini saya akan melanjutkan untuk yang upgrade fasilitas dan update interior kos. Jadi untuk upgrade fasilitas ini seberapa penting sih sebenarnya upgrade fasilitas gitu. Jadi menurut kami untuk upgrade fasilitas ini sangat penting karena selain dari segi pemasaran gitu kan harus oke. Nah, jadi di sini juga fasilitasnya juga harus oke juga gitu karena biasanya anak-anak kos biasanya bapak ibu kalau misalnya mau tanya kos gitu, nah pasti yang ditanyain pertama kali adalah fasilitasnya gitu kan, di kos ini ada ini nggak sih, ada itu nggak sih gitu. Nah mungkin selama ini untuk fasilitas kos yang ada gitu ya, mungkin secara basicnya itu hanya ada kasur, lemari gitu, atau mungkin ada tambahan meja ataupun kursi. Nah, kalau menurut kami di sini sangat penting untuk upgrade fasilitas terutama di dalam kamar ataupun fasilitas umum. Yaitu untuk fasilitas di dalam kamar mungkin yang awalnya hanya ada kasur gitu ditambahin ada tambahannya bantal atau mungkin tambahannya guling gitu. Atau mungkin tambahannya spray gitu kan. Kenapa harus ditambahin spray? Mungkin calon-calon tenan ini kan dari luar kota gitu kan. Biasanya mereka jarang ada yang membawa spray. Selain untuk mereka juga itu menjaga juga fasilitas yang kita punya gitu kan. Jadi jangan sampai yang kasur yang ada di dalam kamar itu cepat kotornya gitu kan. Jadi kalau ada spray ini antisipasi biar kasurnya nggak mudah kotor. Terus selanjutnya ada lemari pastinya, dan yang ketiga ini ada meja dan kursi. Nah, kalau untuk meja dan kursi ini sebenarnya sangat termasuk yang penting juga gitu, karena anak kos ini kan pangsa pasar kita biasanya dari mahasiswa ataupun dari pekerja. Nah, dua-duanya kan sama-sama butuh meja gitu kan, mahasiswa untuk belajar mungkin atau kelas online. Sedangkan kalau untuk pekerja ya sekarang kan lagi mereka lagi WFH juga gitu, jadi kerjanya harus di rumah dan harus pakai meja. Maaf ya, itu salah tulis, meja dan kursi sebenarnya. Terus selanjutnya untuk fasilitas umum, oh iya di dalam kamar juga mungkin bisa ditambahkan ya Bapak Ibu ya, mungkin kayak sejenis yang ada kamar mandi, kamar mandinya mungkin ditambahkan keset di depannya gitu, atau mungkin ditambahkan pewangi kamar mandi gitu kan, jadi biar kamar mandinya juga nggak lembab gitu, dan biar nggak mudah kotor. Selanjutnya untuk fasilitas umum ini itu ada WiFi. Kenapa ada WiFi di sini? Karena ini sebenarnya bukan dari standar dari kosan harus ada WiFi atau gimana sih. Karena sejauh ini untuk warung-warung kopi aja yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya, sekarang kan udah banyak yang pakai WiFi gitu. Apalagi untuk anak-anak kosan, dan biasanya anak-anak kosan ini kan terkenal dengan mager gitu ya. Jadi jarang harus keluar kos, mereka aja pesan makanan online, belanja online. Jadi penting banget sih WiFi ini, apalagi di saat-saat COVID kayak sekarang. Nah, terus yang selanjutnya di sini shower atau kloset duduk. Kenapa shower dan kloset duduk? Jadi emang sekarang kan keadaannya beberapa anak kos itu ada yang membutuhkan kamar mandi dalam gitu kan. Atau mungkin anak kos yang terbiasa pakai shower dan terbiasa mungkin klosetnya juga duduk gitu. Jadi ini hanya nilai plusnya aja sih untuk anak-anak kos biasanya. Dan selanjutnya ada dapur dan ruang makan atau mungkin ruang tamu. Nah, gunanya untuk dapur ini biasanya anak kos ya meskipun suka pesen online gitu, tapi pasti ada beberapa anak kos juga yang masih suka masak gitu kan, mungkin biar irit gitu. Atau mungkin anak-anak kos kan biasanya suka makan mie gitu. Nah, ini biasanya mereka masaknya di dapur ini. Dan untuk ruang makan mungkin anak-anak kos bisa belajar bareng di ruangan itu. Kalau emang ada satu-satunya cuma ruang makan kan biasanya mereka mungkin belajar bareng di situ atau makan di situ biar nggak bosen di dalam kamar gitu kan. Ruang tamu juga kenapa penting, ruang tamu atau teras ya di sini. Jadi kenapa ini penting? Khawatirnya misalnya kosan khusus putri atau kosan khusus putra. Jadi kan tamu yang beda gender mungkin dari yang kosannya putri terus gender yang mau maksudnya temennya ini
putra gitu kan nggak mungkin dimasukin ke dalam kamar. Jadi ini penting banget sih ruang tamu atau mungkin teras. Dan di sini tambahannya ada parkir motor atau parkir mobil. Jadi kan biasanya kalau anak-anak kosan pasti bawa motor atau ada yang bawa mobil gitu ya. Sebaiknya emang kita sediakan. Semisal emang kosannya bapak ibu nggak ada space untuk motor atau mobil, mungkin dicarikan kayak tanah kosong di daerah situ. Biasanya kan ada beberapa perumahan yang misal di dalam kosannya ibu di dalam perumahan gitu ya. Mungkin ada beberapa perumahan juga yang ada tanah kosong yang disediakan untuk parkiran gitu. Selanjutnya ada ruang jemur. Ruang jemur ini juga bisa tambahan untuk anak-anak kos yang mungkin ngirit gitu kan, jadi mereka nggak ngelondri, nyuci sendiri gitu. Jadi ini fasilitas umum ini adalah fasilitas tambahan yang tidak diwajibkan sebenarnya. Tapi kalau untuk wifi ini lebih ke arah kebutuhan banget sih kalau misalnya wifi. Selanjutnya saya next dulu ya. Nah, di sini untuk update interior cost. Jadi kalau sebelumnya tadi kita upgrade, jadi kita tingkatkan lagi nih fasilitas-fasilitas dalam kamarnya ataupun di luar kamarnya biar mereka semakin nyaman dan mereka juga nggak keluar-keluar dari kosannya bapak sama ibu gitu ya. Jadi betah selama bertahun-tahun gitu. Selain itu juga kita di sini tipsnya adalah update interior cost. Nah, update interior cost ini sekarang kan udah mulai banyak ya video-videonya di YouTube gitu atau mungkin di Shopee gitu kan mulai murah-murah, rak-rak murah gitu ya, atau hiasan-hiasan dinding murah gitu. Nah, itu bisa untuk mempercantik ruangan. Karena kan sekarang anak-anak sekarang pengennya kayak Instagramable gitu kan. Jadi mereka di dalam kamar juga ngerasanya bisa foto-foto gitu. Nah, itu bisa kita tambahkan mungkin hiasan dinding atau mungkin kita tambahkan rak-rak yang cantik ada hiasannya gitu untuk mereka. Nah, di sini juga selain untuk interior cost, biasanya selain dindingnya mungkin berseragam gitu ya, jangan berwarna-warni antar kamarnya, jadi biar lebih rapi juga. Dan mungkin kita juga menjaganya jadi lebih enak gitu kan. Terus selanjutnya juga bisa dari segi spraynya, interior cost juga bisa dipercantik dengan spraynya. Mungkin spraynya yang awalnya ada gambar bunga-bunga atau teletabis atau apa gitu ya Bu ya, atau Bapak gitu, jadi berwarna-warni. Nah, sekarang kan mulai ada nih spray yang udah mulai polos gitu, jadi spraynya bisa disamakan sama dinding kosannya gitu sih. Selain itu juga dari segi penerangan kamarnya gitu, jangan sampai kamarnya juga jadi kayak gelap gitu kan, jadi meskipun kayak nanti malam, maksudnya pas malamnya gitu, jadi kamarnya kayak kurang menarik atau mereka juga jadi kurang nyaman gitu kan, karena kamarnya gelap, nggak enak buat belajar juga, buat kerja juga nggak enak gitu sih. Oke, selanjutnya saya next dulu. Maaf, sebentar. Oke, selanjutnya di sini ada kenali pasar dan analisis harga. Maksudnya gimana sih? Tadi kan kalau sama Mbak Emi mungkin udah dijelaskan nih, gimana sih cara kita mendapatkan pendapatan di saat COVID kayak gini gitu kan, anak-anak kosan juga masih jarang ada yang datang gitu. Mungkin dengan substitusi usaha tambahan gitu ya. Atau mungkin tadi sama Mbak Emi juga udah dijelaskan gimana sih caranya menjaga kosan ini jadi biar maksudnya nggak mudah rusak gitu ya. Jadi kan biaya maintenance juga mahal ya, mungkin dindingnya kecoret-coret dan lain-lain gitu kan. Gimana cara ngejaganya? Atau mungkin gimana caranya biar pemasaran iklannya, mungkin Bapak sama Ibu yang udah ada iklannya di Mami Kos, biar iklannya tampilannya lebih eye catching atau lebih menarik gitu. Nah, itu kan semuanya tadi udah dijelaskan. Saya juga tadi udah menjelaskan gimana sih biar kamarnya ini lebih menarik atau mungkin fasilitas umumnya ini lebih menarik. Tapi dari semua itu nggak akan bisa, maksudnya masih belum lengkap nih gimana caranya kos kita bisa laku gitu kan. Jadi penting banget kita juga harus tahu nih pasar kita itu siapa sih dan harga kita apakah sesuai dengan pasar atau enggak gitu. Jangan sampai gini, kalau misalnya ternyata pasar kita ini adalah mahasiswa gitu kan, tapi kita di dalam kosnya mungkin kita tambahin kayak working space atau mungkin tempat untuk bekerja, sedangkan pasar kita adalah mahasiswa mungkin gitu ya, atau mungkin
pasar kita ini harusnya mahasiswa itu, jadi kan anak-anak kos juga ada yang mungkin cari kos mahal, mungkin ada juga yang cari kos harganya biasa aja, atau mungkin cari kos yang harganya murah gitu. Nah, kita harus kenalin nih pasar kita itu ke arah low to middle atau middle to top gitu. Jadi pasar kita itu ada di mana sih gitu. Selain itu juga harganya juga harus pas. Jangan sampai nih pasar kita ternyata ada di pasar yang low to middle, ternyata harga kita ketinggian gitu kan. Jadinya nggak ada penghuni juga, sama kayak kita misalnya jualan makanan gitu. Kita jualan makanan misalnya di pasar, tapi ternyata kita ngejual makanan ini dengan harga 35.000, sedangkan kalau di pasar samping-sampingnya pun harganya 5.000 gitu kan. Jadi jangan sampai nih kita udah punya kosan, kondisinya udah oke, terus habis itu kita juga udah sering ngejaga kosan kita biar nggak mudah rusak, tapi nggak sesuai sama pasar dan harganya. Nah, ini saya mau kasih tipsnya nih, gimana sih caranya kita kenalin pasar dan juga menganalisis harganya. Yaitu yang pertama, kita harus kenalin dulu segmen kos kita itu apa gitu kan. Jadi kita tahu penjualan kamar kita, terus fasilitas kita juga harus kayak gimana. Contoh misalnya di sini segmennya untuk mungkin pekerja, tapi samping kita mall misalnya gitu ya. Berarti kan untuk segmen pasarnya biasanya untuk karyawan-karyawan mall gitu. Biasanya mereka tidak membutuhkan yang harus ada AC-nya, atau yang AC mungkin kebutuhan ya, karena juga sekarang banyak kota panas gitu kan, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Mungkin kayak water heater gitu kan. Jadi mereka kan juga nggak terlalu membutuhkan gitu kan, karena mereka juga kerja, dan mungkin harga mereka untuk harga kosnya juga pilihnya yang harga biasa aja gitu. Jadi kita harus tahu nih, landmarknya untuk di kos kita itu, maksudnya lokasi terkenalnya di sekitar kos kita itu apa sih, misalnya UNER, atau mungkin GI gitu kan, atau mungkin TP mall yang ada di ada di Surabaya gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih pasar kita siapa. Terus yang kedua, kita juga harus melakukan canvassing cost di daerah untuk mengetahui lebih lanjut nih mengenai harganya. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi kita harus survei pasar juga gitu kan. Nah, survei pasar itu di sini kita harus tahu juga, misalnya sebelah-sebelah kita gitu masih banyak kos-kosan gitu. Jangan sampai harga kita lebih mahal dibandingkan harga-harga tetangga gitu kan, atau harga-harga kompetitor. Kita harus tahu juga. Dan kita selain canvassing, kita harus tahu dulu nih fasilitas yang kita punya ini apa gitu kan. Mungkin fasilitas yang kita punya ini ada water heater-nya, atau mungkin ada AC-nya. Jangan sampai kita ngebandingin harga kos kita sama kos yang nggak punya AC ataupun yang nggak punya water heater gitu kan. Jadi kita harus tahu untuk kompetitor kita ini harganya berapa, fasilitasnya seperti apa gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah tambahkan servis dan fasilitas untuk kos agar yang existing tenant ini, maksudnya tenant lamanya gitu, tenant lama ibu sama bapak ini betah tinggal di kosannya, atau mungkin calon tenan atau calon penghuni, jadi makin banyak yang datang gitu kan, karena tadi kita udah tahu pasar kita siapa, terus kita juga udah tahu kompetitor kita siapa gitu kan, dan kita udah sesuaikan dengan kompetitor gitu. Selanjutnya kita juga harus nambahin fasilitas yang tadi saya sebutkan, atau mungkin kita tambahkan servis yang kayak Mbak Emi tadi sebutkan. Servis itu bisa macam-macam. Mungkin bisa ditambahkan free laundry, atau mungkin bisa ditambahkan free nasi putih gitu, atau mungkin bisa ditambahkan juga selain free laundry, free nasi putih, mungkin mereka dikasih promoan-promoan gitu kan. Jadi bisa beragam sih. Atau mungkin servisnya kayak tadi yang pembayaran. Jadi pembayaran sekarang kan udah, selain toko-toko atau restoran gitu ya, pembayarannya kan beragam, ada OVO dan lain-lain. Nah, di kosan juga bisa nih kita tambahin layanan itu. Jadi nggak ada alasan nih anak-anak kosan yang nunggak gitu kan, Bu nanti saya kena charge lagi gitu kan. Jadi misalnya banknya dia BNI, banknya owner kosannya Mandiri gitu kan, khawatir kena charge gitu. Nah, jadi kita sekarang udah bisa berinovasi sih gitu dari segi servis. Selanjutnya yang keempat ini, kita bisa naikkan harga jika fasilitas dan servis telah ditambahkan. Jadi selain yang tadi kita udah bisa naikin servisnya, kita udah bisa naikkan fasilitasnya, jadi kita juga bisa menaikkan harga kita gitu. Jangan sampai kita punya kosan dalam
misalnya 2 tahun gitu ya, harga kita tetap misalnya di angka 500.000 atau harga kita tetap di angka 1 juta. Sedangkan layanan yang kita kasih gitu kan udah bertambah terus nih. Mungkin yang awal kita nggak kasih galon, ditambah kasih galon, atau mungkin ditambahin LPG untuk di dapur mereka gitu kan. Jadi di sini gunanya untuk meningkatkan fasilitas sama servis, biar harga kita juga tinggi, dan juga pasarnya juga pas gitu, maksudnya kebutuhan pasarnya gitu udah sesuai, jadi makin banyak juga yang masuk ke kosan. Lalu yang kelima ini, jika penetapan harga, jadi untuk kos ini emang agak-agak membingungkan gitu ya, karena yang harus ditentukan atau yang dianalisis itu harus banyak. Dari segi harga harus dianalisis, dari segi gender harus dianalisis, karena kita harus tahu juga pasar kita siapa, kompetitor kita siapa. Jangan sampai nih ternyata pasar di daerah sana itu kebanyakan adalah untuk kos cewek misalnya gitu, tapi kita buka kos untuk laki-laki gitu kan, jadi kan takutnya nggak laku gitu kan kosannya. Jadi kalau misalnya nih bapak ibu masih bingung gitu terkait harganya gimana sih, gender yang cocok untuk lokasi saya itu apa, atau mungkin fasilitas yang sesuai dengan kosa, maksudnya dengan lokasi saya itu apa. Jadi kita harus matchingin juga ya fasilitasnya, jangan sampai kita over fasilitas atau over service, jadinya kita kan nanti makin rugi kan, pengeluarannya makin banyak. Nah kalau bapak ibu masih bingung atau mungkin mau upgrade apa, mbak saya mau nambahin apa ya di kos saya, nah ini kita bisa ngebantu dari pihak Mami Kos, dari pihak kami sebagai business development bisa membantu bapak sama ibu gitu untuk bisa nganalisis kondisi pasar dan juga nganalisis kondisi kosnya bapak sama ibu. Begitu. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya di sini ada pemasaran dan campaign cost. Jadi sekarang ini mungkin dunia sepertinya nggak hanya dunia kos ya. Jadi dunia makanan juga gitu ya, maksudnya kuliner, terus dunia kos dan macam-macam gitu ya, tentang bisnis gitu. Itu semuanya kan udah pakai teknologi gitu. Nah, pastinya juga untuk kos-kosan. Zaman sekarang kos-kosan juga kita harus pasarin mungkin di Facebook, kita harus pasarin di Instagram, atau sekarang kita harus pasarin juga di Mami Kos, karena kan kebetulan gitu ya, aplikasi satu-satunya untuk di Indonesia ini untuk kos-kosan baru Mami Kos gitu. Kita harus pasarin juga di Mami Kos gitu. Tapi selain kita pasarin mungkin ke platform-platform itu OLX dan lain-lain, kita juga harus tahu gitu. Kita harus tahu jangan sampai nih contoh, kita ngejual makanan tapi ngejualnya di OLX, sedangkan OLX kan mungkin lebih terkenalnya itu jual-jual barang bekas gitu ya. Atau mungkin kita jangan sampai nih ngejual barang bekas gitu, ngejualnya ke GrabFood. Nah gitu, jadi kayak kurang sesuai. Jadi pastikan untuk memasarkan kos itu emang ke platform yang emang tujuannya untuk memasarkan bisnis yang kita punya gitu. Salah satunya ini Mami Kos gitu. Jadi untuk bapak sama ibu yang udah memasarkan kosannya di Mami Kos, menurut saya juga udah pilihan yang tepat gitu kan. Tapi di sini juga pemasaran kos di Mami Kos belum berarti kosannya bapak sama ibu akan cepat lakunya gitu. Karena yang tadi kita harus analisis dulu nih, apakah tampilan iklan kita itu bagus atau enggak gitu kan. Atau mungkin jangan-jangan tampilan iklan kita di Mami Kos, karena kan di Mami Kos itu iklannya banyak ya, dan satu nasional gitu, ada macam-macam. Misalnya nih daerah Jakarta, misalnya daerah Kebayoran Lama gitu. Daerah Kebayoran Lama aja itu mungkin kosannya udah ratusan atau ribuan gitu kan. Bayangin kalau misalnya diurutin dari 1 sampai 1000, jangan-jangan posisi kos kita itu ada di 1000 gitu kan. Jadi kan sama aja. Jadi gimana sih caranya biar bisa meningkatkan itu gitu. Nah kita pihak business development dan marketingnya Mami Kos akan bisa membantu ibu nih kalau dan bapak gitu ya. Kalau misalnya mau minta saran ke kita, bagusnya pemasarannya pakai apa? Karena kebetulan Mami Kos ini kita punya beberapa program untuk memasarkan iklan kos. Nah selanjutnya mungkin udah dilihat urutan iklan. Selanjutnya kita lihat juga tampilan iklan yang tadi Mbak Emi jelasin. Jangan sampai fotonya buram, atau mungkin fasilitasnya nggak lengkap gitu kan, nggak disebutkan apa-apa gitu, sedangkan fasilitas itu yang menjual. Atau jangan sampai nih
peraturannya nggak disebutkan, karena anak-anak kos juga emang harus tahu dong, masuk ke kosan itu jangan semena-mena gitu kan. Jadi mereka juga harus tahu nih peraturannya apa aja yang harus mereka lakuin gitu kan, dan nggak boleh dilanggar gitu. Jadi itu sih salah yang saya tadi jelaskan, kita penting banget tahu platform yang kita taruh ini, kita harus pelajarin gitu kan, gimana caranya biar bisa kosan saya ini laku di platform ini gitu. Selain dari pemasaran, kita juga kalau pihak Mamikos ini yang sudah partnership dengan Mamikos, kita juga akan membantu untuk pemasaran Google, atau kita pasarkan lewat website-website di Google gitu ya. Jadi biar makin booming gitu iklannya. Jadi jangan sampai iklannya hanya ada di bawah, terus di bawah di tempat aplikasi Mamikos, dan kan nggak tersebar kemana-mana, karena Mamikos juga ngebantu pemasaran Instagram, Facebook, Google, dan juga website-website yang ada di Google gitu kan. Selain itu juga Mamikos di sini punya campaign ini kita punya promoan-promoan setiap bulannya gitu yang nggak habis-habis. Ada promoan nih salah duanya gitu ya, yang saya contohin di sini ada namanya Pesta Promo Mamikos, jadi nanti dapat promoan 1 juta. Ada juga di sini bayar kosnya hanya 1 juta, misalnya kayak gitu. Mungkin harga kosnya lebih dari 1 juta, kita di sini hanya 1 juta gitu. Nah ini saya akan contohkan beberapa kos yang muncul, dan ini kebetulan kos yang juga sudah bekerja sama dengan kami gitu, yang kita bantu. Nah ini contohnya di Surabaya ya. Untuk di Surabaya ini kita contoh nih, iseng misalnya nyari di Google gitu ya, kos di daerah di Surabaya ini ada salah satu kecamatan di Surabaya yang ini juga terkenal. Kecamatannya ini terkenal itu kenapa dibilang terkenal? Karena kompetitor kos juga di sini banyak. Karena di sini ada kampus dan juga ada kantor-kantor yang terkenal juga yang bagus-bagus gitu. Nah mungkin kalau di Jakarta mungkin ini daerahnya kayak daerah Jaksel gitu ya. Jadi emang udah terkenal banget. Nah daerah Wonocolo ini, kalau misalnya kita cari di pencarian Google gitu kan, kos di Wonocolo, itu langsung muncul di sini kos Wisma Serunina. Wisma Serunina adalah salah satu kos juga yang udah partnership dengan Mami Kos. Jadi partnershipnya ini kita bantu dari alur awal sampai akhir, itu kita bantu mereka, pertanyaan apapun atau kendala apapun kita akan bantu cari solusinya gitu. Atau mungkin kos-kosan yang jadi Mami Kos beruntung juga untuk Bapak Ibu yang udah join sama Mami Kos, misalnya kita cari pencarian di kos Wonocolo gitu, itu langsung muncul Mami Kos pertama kali. Jadi misalnya kita klik kos Wonocolo di Mami Kos, nah ini langsung muncul untuk iklan-iklan kos gitu. Nah di sini iklan-iklan kos yang paling atas ini adalah kos-kosan yang emang udah bekerja sama dengan Mami Kos atau udah top up saldo gitu kan. Karena kalau di Mami Kos ini kita juga mungkin Bapak sama Ibu pernah masarin lewat OLX atau lewat Instagram atau lewat Facebook gitu kan. Sekarang kan setiap kita masarin sesuatu itu pasti bayar kan, karena untuk boosternya gitu, untuk bisa naikin iklannya gitu sih. Jadi kalau misalnya di OLX langganan gitu, kalau misalnya di Instagram namanya Instagram Ads gitu. Nah kalau di Mamikos juga sama, kita namanya Mami Ads. Mami Ads ini sistemnya kita langganan, selain langganan juga kita nanti pengisian saldo. Pengisian saldo itu gunanya untuk apa? Jadi saldo ini yang akan bisa meningkatkan iklannya Bapak sama Ibu terus gitu. Jadi kalau misalnya kita ngisi saldo, iklannya bisa naik gitu. Dan Bapak sama Ibu juga bisa bersaing gitu sama kompetitor samping-sampingnya gitu kan. Contoh nih, kalau daerah Wonocolo ini semuanya kos-kosan nih yang angka-angka gitu kan. Nah, pengisian saldo ini sistemnya nanti misalnya si A isi 200, si B isi 300 gitu. Nah, nanti yang lebih tinggi yang 300 gitu. Jadi emang harus bersaing sama kompetitor. Nah, nanti kita juga punya solusinya nih untuk Bapak sama Ibu, gimana sih cara iklannya biar jangan sampai kita ngisi saldo kebanyakan ya, atau boncos gitu kan bahasanya. Jadi kita udah ngisi sampai jutaan, ternyata yang datang juga dikit gitu kan. Nah, kita punya beberapa program, salah satu program kita itu yang Bapak sama Ibu nggak perlu isi saldo di awal gitu, jadi emang kita nanti kita coba jualkan dulu secara maksimal, kalau misalnya emang kejual, baru nanti sistemnya kita mungkin bagi hasil, atau mungkin nanti
sama-sama sharing deh, bapak dapat berapa atau ibu dapat berapa, mami kos dapat berapa, kayak gitu sih. Kita punya solusinya macam-macam. Jadi bapak sama ibu nanti kalau misalnya emang butuh bantuan apapun itu, bisa menghubungi Mas Miftah mungkin sebagai marketing atau menghubungi kami sebagai business development. Jadi kita bisa kasih solusi terbaik untuk kosan bapak dan ibu sih. Dan selain itu tadi Google saya sudah contohkan. Di sini juga kita punya sebentar, maaf agak lambat internetnya. Nah, di sini juga pastinya ya di website Mamikos sebentar. Nah, ini di website Mamikos kita juga membantu memasarkan seluruh kos-kosan, tapi yang tadi ya kekurangannya emang harus nambah saldo gitu kan. Karena di mana-mana platform juga pasti kita harus memasarkan gitu kan dengan top up saldo dan lain-lain. Nah, di sini kita punya campaign gitu, campaignnya Mamikos ini kalau misalnya di Shopee mungkin namanya flash sale gitu ya. Nah, kalau di sini kita ada namanya promo ngebut gitu. Nah, promo ngebut ini sebentar belum muncul. Nah, ini promo ngebut. Jadi promo ngebut ini hanya untuk kos-kosan yang emang udah bekerja sama dengan Mami Kos. Tandanya bedanya apa sih? Misalnya bekerja sama dengan mungkin pemilik kos yang dia udah join sama Mami Kos gitu kan. Nah, kalau bekerja sama ini emang benar-benar kita bantu gitu dari awal sampai akhir gimana cara pengolahan kos dengan baik gitu. Nah, di sini khusus untuk partnership kami gitu untuk promo ngebut. Selanjutnya juga di sini ada rekomendasi. Jadi kita juga di sini kasih rekomendasi kos tiap kota gitu yang muncul di halaman pertamanya Mami Kos gitu kan. Wah, ini kesempatan besar sih gitu kan. Sedangkan iklannya Mami Kos aja nasional gitu. Nah, selanjutnya selain dari iklannya Mami Kos sendiri, kita juga membantu untuk membuatkan website lain gitu. Apa sih gunanya untuk website lain ini? Karena semakin banyak iklan kita yang ada di internet gitu ya, semakin besar kesempatan untuk calon penghuni ini masuk gitu. Misalnya cari Google gitu ya, di Google kos apa. Nanti kalau iklannya Mami Kos membantu iklannya itu semakin banyak, munculnya itu makin atas gitu. Jadi di sini kita buatkan opsi lain untuk kos-kosan yang udah partnership juga dengan Mami Kos gitu. Ini websitenya, kita ada Kos Apik. Dan ini semuanya kita akan bantu dari segi foto, penentuan harga, kita akan bantu penentuan fasilitas, kita akan bantu semuanya. Kita bahkan sampai promoan yang ini, Bapak sama Ibu bisa lihat promoannya ini dari Mami Kos gitu. Jadi biasanya kalau di saat pandemi, mungkin Bapak sama Ibu harus motong, aduh Mbak, ini saya motong kos-kosan sampai setengah harga misalnya gitu. Nah, di sini Mami Kos akan bantu promoannya itu semuanya dari Mami Kos. Maksudnya gimana? Jadi promoannya ini Mami Kos yang akan menanggung gitu. Yang penting masuk dulu deh calon penghuninya gitu kan. Nanti kalau misalnya penghuninya emang udah masuk, ya di situ baru kita nanti mungkin bisa bagi hasil atau kita mungkin bisa sharing nih gimana pendapatannya gitu kan. Karena sama-sama kerjasama gitu. Nah, di sini juga kita akan bantu yang Apik websitenya kos-kosan. Untuk programnya di sini juga kita ada programnya untuk singgah sini dan ini emang khusus untuk owner-owner yang sudah berpartnership dengan kami. Oke. Dan yang terakhir, mungkin saya dan Mbak Emi tadi sudah menjelaskan panjang lebar gitu dan terima kasih juga untuk Bapak sama Ibu yang udah mendengarkan kami gitu ya. Aduh panjang banget sih Mbak-mbaknya ini untuk ngomongnya gitu kan ngejelasin apa. Nah, di sini yang mau kita pesankan adalah untuk Bapak sama Ibu ke depannya nanti misalnya ada yang ingin dibantu atau ingin minta saran gitu ya ke kami sangat terbuka. Dan misalnya Bapak sama Ibu mungkin masih bingung dengan programnya Mami Kos karena juga kebetulan pastinya Mami Kos juga berusaha berinovasi gitu kan dengan program-program yang kita punya. Jangan sampai satu program digunain satu nasional gitu kan, jangan sampai gitu ya program pemasarannya. Jadi kita punya beberapa program pemasaran yang cocok mungkin di beberapa kos, yang program A cocok di beberapa kos, program B cocok di beberapa kos. Nah, dari semuanya yang kita udah jelasin terkait programnya Mami Kos ini, kita
Tadi kan kita udah jelasin 6 poin lah ya gitu. Jadi dari 6 poin ini semuanya lengkap ada di Mamikos. Itu nama programnya. Kita di sini ada Singgah Sini dan kita juga ada Apik. Perbedaannya apa? Kalau untuk Singgah Sini ini kos-kosan dari segi fasilitas aja sih sebenarnya Bapak sama Ibu. Jadi Singgah Sini dan Apik ini nggak semua kosan yang emang bisa join sama kita, yang dibantu dari awal sampai akhir sama Mamikos, karena pertimbangannya Mamikos juga banyak. Kita harus lihat juga, kita harus survei juga kondisi kosannya apakah sesuai nggak sih sama kondisi pasar tadi gitu. Di sini untuk Singgah Sini biasanya lebih ke ranah kosan yang emang strategis kondisinya, terus juga fasilitasnya lengkap, lengkap itu sampai ke arah AC ataupun water heater. Dan Apik juga di sini kita kasih program tambahan gitu kan untuk owner yang mungkin pengen join Singgah Sini tapi ternyata fasilitas kosnya belum ada AC atau belum ada water heater. Kita di sini juga punya opsi namanya Apik. Nah, untuk yang Singgah Sini dan Apik ini tadi beberapa juga sudah saya sebutkan atau Mbak Eni sebutkan